Salam semangat. Yang saya hormati, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, khususnya anak didik yang saya cintai. Kebijakan untuk belajar dan mengajar dari rumah memang sudah seharusnya dilakukan. Setelah pandemi COVID-19 terus menjangkit masyarakat Indonesia, demi keselamatan anak bangsa, maka kebijakan pembelajaran jarak jauh diterapkan di dunia pendidikan Indonesia. Kebijakan pembelajaran jarak jauh ini banyak menimbulkan atau memunculkan kritik, protes, bahkan kemarahan, khususnya dari orang tua peserta didik. Misalnya, ada orang tua yang mengatakan kebijakan ini adalah pembodohan, atau kebijakan ini adalah kebijakan yang salah. Ada lagi orang tua yang mengatakan sekarang ini bukan lagi anak-anak yang belajar, tapi orang tua yang dipaksa belajar. Sekarang ini bukan guru lagi yang mengajar, tetapi orang tua yang mengajar. Guru hanya makan gaji buta. Ada lagi orang tua yang mengatakan, kalau begini caranya, lebih baik uang sekolah dinaikkan, berapapun akan dibayar. Ada juga yang memberikan masukan, lebih baik dilakukan begini, lebih baik dilakukan begitu, bla bla bla, dan lain-lain sebagainya. Tapi ini semua kita tanggapi dengan positif. Dan disinilah kita tahu bahwa masyarakat Indonesia memandang betapa pentingnya arti pendidikan dalam kehidupan ini. Demi Indonesia Raya. Sikap positif yang kita tanggapi bahwa orang tua tidak mau anak-anaknya hanya memiliki ijazah saja, tapi tidak punya bekal ilmu. Untuk itu, kepada yang saya hormati, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dan kepada anak didik yang saya cintai, apa yang harus kita lakukan selama pembelajaran jarak jauh? Tapi sebelumnya, kita melanjutkan pembicaraan ini, ada baiknya kita dengarkan dulu lagu yang akan saya nyanyikan ini. Mungkin lagu ini bisa menginspirasi kita, atau mungkin menenangkan hati kita. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Aku ingin jiwa raga ini selaraskan keagungan
Daku ingin jimariku ini menuliskan harismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu. Tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Daku ingin kepal tangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita hidup dalam kesatuan. Terima kasih. Baiklah. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak didik yang saya cintai, yang masih setia mengikuti pembicaraan ini. Tadi dikatakan apa yang harus kita lakukan selama pembelajaran jarak jauh. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada kita sekalian, marilah kita bekerja sama, bahu-membahu, saling mendukung, saling mengisi, saling mendoakan. Itu yang paling penting. Khususnya kami para guru, agar didoakan supaya mampu melaksanakan tugas mengajar dengan baik. Karena hal ini membuat para guru harus memutar otak supaya bisa memberikan materi pelajaran kepada anak didiknya tentang metode pembelajaran seperti apa yang cocok dan efektif saat pembelajaran jarak jauh. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, untuk membantu kita dalam pembelajaran jarak jauh sekarang ini, ada macam-macam teknologi pembelajaran jarak jauh. Antara lain, satu, ada yang dikatakan dengan Google Classroom. Sering orang tua mengeluh, saya tidak mengerti apa yang harus dijawab untuk pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru mata pelajaran. Dalam Google Classroom ini, kita sudah sering mengenal kata Google. Google ini adalah mesin pencari nomor 1 di dunia ini. Mungkin setiap harinya pasti Anda gunakan untuk mencari jawaban tentang apa saja yang ingin Anda ketahui. Yang kedua, ada yang dikatakan dengan pembelajaran jarak jauh, ruang belajar, atau aplikasi ruang guru. Aplikasi ruang guru ini sangat membantu anak-anak untuk memahami berbagai macam konsep pelajaran. Karena di sana akan dibahas dengan tuntas dan baik, dengan benar setiap materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Dan di dalam ruang guru ini juga tersedia
yang dikatakan dengan bank soal. Anak-anak akan terbiasa berhadapan dengan soal-soal yang diberikan oleh guru. Dari pembahasan bank soal tersebut, yang selanjutnya atau yang ketiga, ada juga saat ini aplikasi Zoom atau meeting Zoom. Dalam meeting Zoom ini, interaksi guru dan murid bisa berkomunikasi secara langsung, dan guru bisa membimbing anak-anak secara langsung dalam kegiatan belajar dan mengajar. Ada juga yang memakai aplikasi WA atau WhatsApp. Guru dapat menyampaikan pelajarannya setelah guru tersebut merekam atau membuat video materi pelajaran yang akan disampaikan kepada anak didiknya. Dan anak-anak dapat membuka kapan saja atau mencari tempat yang lebih baik jaringan internetnya. Dan khusus kepada saya juga sebagai guru, karena daerah tempat saya mengajar itu sangat jauh dari perkotaan dan jaringan internet itu sangat sulit. Jadi ketika saya mengajar, saya memakai cara penyampaian belajar melalui WA. Dan saya katakan kepada anak-anak, kalau pada saat saya mengajar kamu tidak dapat mengikuti, karena di tempat kamu itu tidak ada internet atau jaringan atau signal dan lain sebagainya, kamu boleh membawa HP-mu ke daerah atau ke lokasi mana yang internetnya atau jaringannya bagus. Dan saya akan tetap menunggu hasil belajarmu itu. Kapan saja boleh kamu sampaikan kepada saya. Dan apa yang tidak kamu mengerti juga boleh disampaikan melalui WA kepada saya. Karena menurut saya, satu hal yang perlu dijadikan catatan dalam belajar itu harus menyenangkan dan tidak membuat peserta didik kebingungan, apalagi bikin penat pikiran. Untuk itu, saya memberikan kepada anak-anak kebebasan dan keterbukaan. Kapan saja dia dapat mengerjakan atau mengikuti pelajaran yang saya berikan, saya siap menunggu jawaban dari setiap anak-anak. Dan itu juga digunakan oleh banyak teman-teman saya. Karena kita harus menggunakan metode atau cara yang tepat untuk menyampaikan pelajaran anak-anak. Bagaimana supaya anak didik itu tidak ketinggalan dalam pelajaran. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, jika ada yang punya ide dan saran tentang pembelajaran jarak jauh ini, bisa ditulis dalam kolom komentar. Dan apapun itu yang sifatnya membangun, marilah kita bekerja sama. Dan marilah
kita untuk tidak saling menyalahkan. Dan marilah kita untuk sama-sama saling mengisi dan saling mengerti demi kebaikan pendidikan anak didik kita sekalian. Kalau ada kalimat-kalimat saya yang menyinggung perasaan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, saat ini juga dengan segala hormat saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Tapi ini saya lakukan untuk menjawab, untuk menanggapi apa yang menjadi keluhan-keluhan setiap orang tua. Dan apabila jawaban dan tanggapan saya ini kurang memuaskan, marilah kita saling memaafkan. Dan kalau apa yang saya sampaikan ini dianggap penting dan perlu dan dapat menenangkan kita, mari video ini kita share, video ini kita kembangkan, dan kita sampaikan kepada teman-teman kita semuanya. Salam kebaikan. Terima kasih. Merdeka.